Evakuasi seorang warga Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berlangsung dramatis. Korban mengalami serangan jantung dan dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Saat kejadian, keluarga bergegas memanggil ambulans untuk membawa korban yang juga anggota polisi dari Polda Metro Jaya ini. Namun petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi korban dari lantai 2 ke lantai dasar lantaran akses tangga yang begitu sempit. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan mengerahkan 6 orang personil. Mengalami kesulitan karena memang pasien sudah sadar tapi tidak bergerak karena dengan berat tubuh yang lumayan berat, yaitu kurang lebih 80 kiloan. Jadi akhirnya tim rescue kami meluncur ke TKP menggunakan peralatan bantu basket, berikut anggota persiapan peralatan tali juga disiapkan, lanjut di lokasi di lantai 2 diikat di bantu basket. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelni untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas masih menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban erupsi Gunung Merapi. Polemik skema debat Capres-Cawapres semakin memanas. Wapres Ma'ruf Amin ikut berkomentar. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan hingga 80%. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi kembali memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Mabes Polri Rabu pagi. Didampingi ajudannya, Firly masuk ruangan tanpa berbicara sepatah kata pun dan langsung menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut pemeriksaan kedua sebagai tersangka ini telah dijadwalkan untuk meminta keterangan tambahan. Edward Omar Syarif Hiarij alias Edi Hiarij mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM usai ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat pengunduran diri Edi Hiarij sebagai Wamenkumham telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Senin 6 Desember lalu dan tinggal menunggu diserahkan kepada Presiden Jokowi sepulangnya dari kunjungan kerja. Edi Hiarij ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi disebut menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri untuk memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa lahan tambang nikel di Luwu Timur. Edi bersama 2 orang dekatnya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana, yang turut ditetapkan tersangka melawan penetapan tersangka oleh KPK dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kapan? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Ya. Di surat ini dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya, Hari? Saya belum melihat suratnya ya. Tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden, segera disampaikan setelah Bapak Presiden
Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat untuk menetapkan format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Rapat berlangsung sejak Rabu siang dan dihadiri oleh seluruh tim kampanye pasangan calon. Selain memutuskan format debat, rapat hari ini juga membahas beberapa aspek lain. Di antaranya yaitu tema debat, panelis, moderator, hingga jumlah tamu undangan. KPU sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi pada pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan tanggal pelaksanaan 5 kali debat serta lokasi yang seluruhnya akan digelar di Jakarta. Sementara format debat Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan publik. KPU berencana tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Selengkapnya terkait rapat pembahasan format debat Capres-Cawapres 2024, kita menuju ke gedung KPU bersama rekan kami Anggita Maura. Selamat sore Anggita, bagaimana hasil rapat hari ini? Apakah sudah ada keputusan baru? Ya, selamat sore Zila dan juga Permisa. Saat ini Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar rapat koordinasi bersama masing-masing tim sukses pasangan dalam membahas format debat calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden di 2024 mendatang. Yang dimana rapat ini pun dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat yang berlangsung tertutup. Dan rapat ini pun juga dipimpin langsung oleh Ketua KPU yaitu Hashim Asyari. Dan ada juga sejumlah perwakilan yang turut hadir dalam rapat ini antara lain yaitu perwakilan Timnas Amin yakni Co-Kapten Timnas Amin Nihayatul Wafiroh dan Direktur Eksekutif Timnas Amin Zuhad Aji, kemudian perwakilan TKN Prabowo Gibran yakni Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah dan Ferry Latuhihin. Lalu perwakilan TPN Ganjar Mahfud yang terlihat yakni Wakil Sekretaris TPN Hotasi Nababan, Direktur Muda Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Rehan Nur, Andrianto, Chandra, dan Lisa Elvina. Selain itu, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan ada 5 poin yang akan dibahas dalam rapat ini, namun beliau belum membeberkan 5 poin tersebut apa saja yang akan dibahas. Dan saat ini pun kami masih menunggu hasil dari rapat yang berlangsung tertutup di KPU ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Zila. Baik, terima kasih Anggita Maura atas laporan Anda langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, usai jeda ada informasi mengenai polisi yang membantah ada intimidasi terhadap seniman Butet Kertarejasa jelang pertunjukan teater Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki. Selengkapnya usai jeda.